Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia, saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan 10 soal untuk menyelesaikan remedial sumatif akhir semester tahun ajaran 2024-2025. Baik, kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, luas juring lingkaran dengan sudut pusat 45 derajat dan diameter 28 cm adalah titik-titik cm kuadrat. Oke, kita rumus luas juring lingkaran adalah A per 360 derajat dikali rumus luas lingkaran. A itu adalah sudut pusat pada luas juring. Maka kita tulis 45 derajat per 360 derajat dikali dengan rumus luas lingkaran, yaitu Pi kali R kuadrat. 45 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 adalah Pi dari rumus luas lingkaran, maka kita kali lagi 14 dan kali 14. 14 itu adalah dari diameter jari-jarinya diameter 28 cm. Maka 4 kita tulis lagi 45 derajat per 360 derajat dikali 44 dikali 14. Dari mana datangnya 44? Yaitu 7 dibagi 14 akan menghasilkan 2. Maka 22 dikali 2 yaitu 44. Baik, jadi 45 dikali 44 dikali 14 hasilnya 27.720, maka kita bagikan dengan 360. Hasilnya 77 cm kuadrat. Jadi, jawaban dari luas juring lingkaran dengan sudut pusat 45 derajat dan diameter 28 cm adalah 77 cm kuadrat. Masuk ke soal nomor 2. Yaitu 2 dadu dilempar sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah lebih dari 6 adalah sebelum itu kita cari dulu nilai sampelnya. Nilai sampel adalah 36. Kenapa 36? Dari mana datangnya 36? 36 datangnya dari, yaitu hasil dari 6 dikali 6. Satu dadu memiliki 6 sisi atau 6 sampel. Jadi jika 2 dadu, maka 6 dikali 6 atau 6 kuadrat. Hasilnya 36. Selanjutnya kita cari nilai kemungkinannya. Nilai kemungkinan adalah mata dadu berjumlah dari 6, yaitu memiliki 21 kemungkinan. Jadi kita cari dengan rumus peluang. Rumus peluang sama dengan nilai kemungkinan per nilai sampel. Maka kita tulis 21 per 36. 21 per 36 masih bisa sama-sama kita bagi. Jadi hasilnya 7 per 12. Setelah kita menemukan nilai peluangnya, kita mencari frekuensi harapannya. Frekuensi harapan tinggal kita kalikan saja 7 per 12 dikali dengan 180. Maka hasilnya 1260 dibagi lagi dengan 12. Jadi 7 kali 180 kan hasilnya 1260. Kita bagi dengan 12, maka hasilnya 105. Jadi frekuensi harapan yang muncul pada mata dadu berjumlah lebih dari 6 adalah 105. Selanjutnya soal nomor 3. Dari 8 orang siswa akan dipilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyaknya susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut, berapa titik-titik adalah titik-titik susunan. Maka kita cari dengan rumusnya, yaitu Pi N per R sama dengan N faktorial per buka kurung N kurang R faktorial. Maka N itu adalah suatu objeknya, yaitu 8 orang siswa. Kita tulis Pi 8 per 3. 3 itu adalah pilihannya. Pilihannya kan ada 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi Pi 8 per 3 sama dengan 8 faktorial per buka kurung 8 kurang 3 tutup kurung faktorial. Maka hasilnya 8 faktorial per 5 faktorial. 8 faktorial
menghasilkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial, dan 5 faktorial menghasilkan 5 faktorial saja. 5 dan dibagi 5 menghasilkan 1. Jadi kita langsung saja mengalihkan 8 kali 7 kali 6. Maka hasilnya 336 kemungkinan. Jadi banyaknya susunan yang mungkin terjadi dari pemilihan tersebut adalah 336 kemungkinan. Selanjutnya soal nomor 4. Pada percobaan pelemparan 3 keping mata uang logam sebanyak 400 kali, frekuensi munculnya 2 gambar adalah, maka kita cari dulu nilai sampelnya. Nilai sampelnya itu 2. Jadi satu mata uang logam itu memiliki 2 sampel atau 2 sisi, yaitu gambar dan atau angka. Jadi dilempar 3 keping, maka 2 per 2 3 kuadrat. 2 dikali 2 kali 2, maka hasilnya 8. Selanjutnya kita cari nilai kemungkinannya. Nilai kemungkinannya memiliki 1 angka saja. Munculnya 2 gambar saja. Maka ada GGA, AGG, dan GAG, maka 3 kemungkinan. Kita cari dengan rumus peluang. Hasilnya 3 per 8. 3 per 8 tidak bisa dibagikan, jadi hasilnya 3 per 8 saja. Oke, mari kita cari frekuensi munculnya 2 gambar, yaitu 3 per 8 dikali saja dengan 400 kali 3 uang logam dilemparkan. Hasilnya 1200 dibagi 8 sama dengan 150. Jadi pada percobaan pelemparan 3 keping mata uang logam sebanyak 400 kali, frekuensi munculnya 2 gambar adalah 150. Selanjutnya soal nomor 5. 2 dadu dilempar bersama 1 kali. Peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 5 adalah, kita cari nilai sampelnya dulu ya teman-teman. Nilai sampelnya adalah 6 kuadrat karena ada 2 dadu. 6 dikali 6 adalah 36. Maka kita cari lagi nilai kemungkinannya. Nilai kemungkinannya itu ada 4. Ada 1 ditambah 4, 5, 4 dan 1, 5, 2 dan 3, 5, 3 dan 2, 5. Maka 4 kemungkinan. Kita cari dengan rumus peluang, yaitu Pi nilai peluang sama dengan nilai kemungkinan per nilai sampel, yaitu 4 per 36. Hasilnya 1 per 9. Selanjutnya soal nomor 6. Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu genap adalah, jadi di sini yang ditanya muncul mata dadu angka genap guys. Angka genap ya teman-teman. Jadi kita cari dulu nilai sampelnya sama dengan 6. Nilai sampelnya kan sama dengan 6 karena sebuah dadu itu, jadi dadunya itu cuma 1. Jadi cuma 6. Muncul mata dadu genap, yaitu nilai kemungkinannya dadu genap adalah angka genap, yaitu kan 2, 4, 6. Jadi ada 3 kemungkinan. Kita cari lagi dengan rumus peluang. Rumus peluang sama dengan N nilai kemungkinan per nilai sampel sama dengan 3 per 6. 3 per 6 masih bisa dibagi, yaitu 1 per 3. Jadi hasilnya adalah 1 per 3 ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 7. 6 orang pejabat akan duduk pada 6 kursi yang disusun secara melingkar. Banyaknya cara ke-6 pejabat tersebut duduk di kursi yang disediain adalah, kita menggunakan rumus pilihan per n, ini P N sama dengan N kurang 1. N itu adalah suatu objeknya ya teman-teman. Suatu objeknya kan adalah 6 orang. Jadi kita tulis P6 sama dengan 6 dikurang 1. Maka menghasilkan 5 faktorial.
5 faktorial adalah 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Jadi banyaknya cara ke-6 pejabat tersebut adalah 120 cara. Selanjutnya soal nomor 8. Luas juring dari gambar yang diketahui di bawah ini adalah, kita cari dulu luas lingkarannya, yaitu rumus luas lingkaran adalah pi kali r kuadrat. Jadi kita tulis 22/7 dikali 14 dikali 14. Karena karena jari-jarinya adalah 14 cm ya teman-teman. Jadi 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616 cm kuadrat. Selanjutnya kita cari luas juringnya. Rumus luas juring adalah A per 360 derajat dikali luas lingkaran. Yaitu, maka sudut pusatnya kan 90 derajat. Maka kita tulis 90 derajat per 360 derajat dikali dengan 616 cm kuadrat. Maka hasilnya 90 dikali 616 hasilnya 55.440. Kita bagi dengan 360 hasilnya 154 cm kuadrat. Jadi luas juring dari gambar yang kita ketahui itu adalah 154 cm kuadrat. Selanjutnya soal nomor 9. Banyak susunan yang berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada panitia adalah, jadi total huruf ada 7, yaitu P, A, N, I, T, I, A. Dan persamaannya adalah A muncul 2 kali, I muncul 2 kali. Jadi yang muncul lebih dari 1 kali itu akan kita hitung ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah PN per K3 dikali K2 sama dengan N faktorial per K1 faktorial K2 faktorial. K itu kemungkinannya ya teman-teman. Kemunculannya. Munculnya kesamaan pada huruf panitia. Jadi kita tulis P7 per 2,2 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. Hasilnya 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 2 faktorial per 2 faktorial 2 faktorial. 2, jadi 2 dibagi 2 bisa menghasilkan. Jadi kan hasilnya bisa 1. Jadi kita tulis 7 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 2 dikali 1. Hasilnya 2520 dibagi dengan 2. Maka hasil dari banyak susunan yang berbeda dapat dibuat dari huruf-huruf pada panitia adalah 1260. Baik, kita ke soal terakhir, yaitu Randi mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 soal. Ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 soal dan soal nomor 10 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam memilih soal tersebut adalah titik-titik cara. Rumusnya adalah C N per R sama dengan N faktorial per R faktorial buka kurung N kurang R faktorial. Maka kita tulis C 9, objeknya kan ada 9 tuh. Jadi gini teman-teman, Randi mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 soal. Hanya diperbolehkan mengerjakan 7 soal saja. Jadi nomor 10 kan harus sudah Jadi kita tinggal mencari 6 soal lagi yang harus kita kerjakan dari soal nomor 1 sampai 9. Jadi ada 9 soal lagi dan ada 6 yang diperbolehkan lagi gitu loh teman-teman. Jadi kita tulis sama dengan 9 faktorial per 6 faktorial buka kurung 9 dikurang 6 faktorial. Hasilnya 9 faktorial per 6 faktorial 3 faktorial.
Maka hasilnya adalah 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 3 faktorial. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi kita tidak usah tulis, tidak apa-apa ya teman-teman. Jadi sama dengan 9 dikali 8 kali 7. Jadi 9 kali 8 kali 7 per 3 dikali 2 dikali 1. 3 faktorial kan 3 dikali 2 dikali 1. Jadi maka hasilnya adalah 504 per 6. 504 dibagi 6 sama dengan 84. Jadi banyak cara yang mungkin dalam memilih soal tersebut adalah 84 cara. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.